Halo barudak, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini gue mau ngebahas alur cerita film Big Stan yang rilis tahun 2007. Film itu sendiri mendapat rating 6,2 di IMDb dan disutradarai oleh pemeran utama yaitu Rob Schneider. Film ini menceritakan seorang pria yang akan dipenjara dan yang menjadi masalah di penjara tersebut terjadi berbagai tindakan menyimpang seperti kekerasan, homoseksual, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Stan harus mencari cara agar ia bisa selamat dari hal tersebut. Oke, bagaimana kelanjutan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai. Adegan diawali dengan seorang pria kecil yang bernama Stan Liminton yang sedang membicarakan bisnis bersama seorang wanita tua. Tidak lama, datanglah dua orang polisi untuk menangkapnya. Persidangan pun dimulai dan hakim menyatakan bersalah. Scene pun berpindah ke kejadian setelah persidangan, di mana Stan didampingi oleh wanita cantik dan tidak lain adalah istrinya yang bernama Mindy. Stan berdebat dengan pengacaranya agar menyuap hakim tersebut agar bisa lolos dari sidang tersebut. Namun, pengacara tersebut menolak keinginan Stan dan menyuruh untuk mencari pengacara lain. Stan pun mencari pengacara baru dan berhasil menemukan pengacara terkenal yang bernama Lou Paper. Persidangan kedua pun berlanjut, di mana kali ini hakim memutuskan Stan dipenjara selama 3 tahun dan mendapatkan 6 bulan jeda sebelum Stan benar-benar masuk penjara. Lanjut. Adegan pun berpindah ke sebuah bar di mana Stan menemukan seorang pria yang pernah dipenjara. Stan pun memberikan sejumlah uang kepada pria tersebut agar ia memberitahu pengalaman saat di penjara. Ternyata di penjara sangatlah mengerikan, di mana terjadi kekerasan, pemerkosaan sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan homo. Hal tersebut membuat Stan semakin takut dan memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Stan pun menangis kepada istrinya karena ia benar-benar takut untuk hidup di penjara. Hari berganti di mana Stan terbangun dari tidurnya dan mengira itu hanya mimpi. Namun, istrinya mengatakan bahwa Stan akan dipenjara 6 bulan lagi dan itu bukan mimpi. Mendengar hal tersebut, Stan mencari cara agar ia bisa mengatasi masalah tersebut. Stan pun memulai berlatih push up dan hal yang paling konyol ketika ia mencoba menojos. Nah, itu bahasa Indonesia nanti. Menusuk lubang bawahnya dengan terong. Hari pun berpindah di mana Stan belajar ilmu bela diri dengan seorang pria bernama Master Chow. Namun, sistem pelatihan yang menurut Stan sangat membosankan. Akhirnya Stan berdebat dengan Master Chow untuk langsung bertarung dengan seorang yang bernama Seymour. Di pertandingan tersebut, Stan pun dihajar orang tersebut hingga terjatuh. Karena tidak terima, Stan pun balik menghajar orang tersebut hingga Stan pun dikeluarkan dari tempat latihan tersebut. Tidak sampai di situ, bahkan Stan pun dihajar sampai babak belur. Ketika Stan hendak pulang, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tua di mana pria tersebut mempunyai ilmu bela diri yang sangat hebat. Dan pria tersebut bernama The Master. Tidak pikir panjang, Stan pun mengajaknya untuk pergi ke rumah Stan. Sesampainya di rumah, Stan pun mengenalkan gurunya tersebut kepada istrinya. Esoknya The Master membangunkan Stan dengan menggunakan liver hingga Stan dan istrinya kaget dibuatnya. Bahkan liver tersebut adalah sarapan untuk Stan di awal latihan tersebut. Latihan pun dimulai di mana Mindy menyiapkan ramuan untuk Stan yang terbuat dari telur dan bahan-bahan aneh lainnya. Dengan terpaksa, Stan pun meminum ramuan tersebut. Lanjut, latihan pun kembali dilanjutkan dengan sebuah tongkat yang ujungnya dibakar dengan api dan kemudian dipukul-pukul ke perut Stan sampai membuat istrinya cemas. Esoknya, mereka kembali berlatih dan kali ini latihan yang paling linu menurut saya, di mana nada Stan dijepit dan digantung pada sebuah tali. Siang harinya, Stan disuruh untuk memakan kalajengking oleh The Master. Karena hal tersebut membuat Mindy cemas dan terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Malam harinya, Mindy yang sedang tertidur dibangunkan oleh Stan dan memberitahunya bahwa ada orang yang akan masuk ke dalam rumah untuk memperkosa Mindy. Mindy pun ketakutan dan Stan pun memberitahunya yang sebenarnya, bahwa itu hanya tipuan agar Mindy merasakan apa yang Stan rasakan.
Namun Mindy yang mendengar hal itu malah marah dan menuduh Stan egois, sehingga pada akhirnya Mindy pun pergi dari rumah. Stan pun pergi ke kamar The Master untuk menceritakan hal tersebut. Esoknya latihan pun dilanjutkan dan kali ini latihan jari. The Master pun mencontohkan sebuah papan yang bisa dilubangi menggunakan jarinya. Stan pun mengikuti perintah The Master untuk melakukan hal yang sama. Namun karena Stan belum bisa, malah jarinya yang patah. Mamam. Hari-hari demi hari pun dilewati Stan hingga pada akhirnya Stan pun dapat menguasai berbagai latihan yang diajarkan The Master. Singkat cerita, Popper dan The Master pun selesai di sebuah restoran untuk membicarakan bahwa ada tes terakhir bagi Stan. Tidak hanya itu, The Master pun memberitahu Stan bahwa ia adalah murid kedua. Stan pun bertanya siapa murid pertamanya, namun The Master enggan memberitahunya. Ujian tersebut antara lain adalah duel 1 lawan 1 melawan Master Chow yang tadi di awal mengajar Stan. Stan pun dengan mudah mengajar Master Chow hingga ia pingsan. Singkat cerita, tibalah waktu di mana Stan harus masuk penjara. Perbincangan terjadi di antara Stan dan Popper. Tak ketinggalan Mindy melihat Stan pun dari kejauhan. Saat perjalanan menuju ke penjara, terjadi perkelahian antara Stan dan napi yang lain, di mana orang tersebut ingin melecehkan Stan, namun Stan dengan mudah dapat memukul napi tersebut. Sampainya di penjara, kita diperhadapkan dengan seorang kepala penjara yang bernama Ranking Ghost Quick. Namun itu ngaran perupa, atau bisa dipanggil bos. Adegan pun berpindah ke ruangan pemeriksaan di mana tiap-tiap napi harus dicek lubang anusnya. Namun kelucuan pun terjadi tak kala Stan memperlihatkan lubang anusnya kepada petugas, di mana para petugas terkejut ketika melihat lubang anus Stan karena telah ditato di awal tadi. Singkat cerita, para tahanan itu pun diarahkan ke kamarnya masing-masing. Stan satu sel bersama pria tua yang bernama Larry atau bisa dipanggil Short. Adegan koplok pun terjadi di mana Stan ingin tempat tidur di atas, tapi Larry menolaknya. Hingga akhirnya Stan menendang tempat tidur Larry sampai Larry tidak gor. Larry pun mengalah untuk memberikan tempat tidurnya kepada Stan. Namun ketika Stan berada di atas, Larry pun memberitahu bahwa dirinya seorang colikiawan. Tukang coli. Hingga pada akhirnya Stan tidak jadi dan memberikan lagi tempat tidurnya kepada Larry. Esoknya, ketika para napi sedang berkumpul, Stan bertanya kepada Short siapakah orang paling berbahaya di penjara tersebut. Short pun menceritakan satu persatu. Short pun menjelaskan siapa-siapa saja geng dan pemimpinnya di penjara tersebut. Namun bukan itu yang dimaksud Stan, melainkan siapa predator seks yang paling berbahaya. Short pun memberitahu bahwa Big Raymond lah orangnya. Stan pun menghampiri orang bertubuh besar tersebut dan mengejeknya hingga pada akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Stan pun menghajar orang tersebut, bahkan mematahkan jari-jarinya. Hal tersebut membuat Peterson, pemimpin geng Gaji, untuk menawarkan bergabung ke dalam gengnya. Namun Stan menolak tawaran tersebut dan malah memukul Peterson. Tak lama datanglah orang kulit hitam yang bernama Cleon. Pertarungan pun terjadi kembali di mana Stan menghajar semua anak buahnya, anak buah Cleon, dan terakhir Stan memukul Cleon hingga semua gigi emasnya merudul. Scene pun berpindah ke ruang makan, di mana semua napi tampak takut kepada Stan, dan tak lama datanglah seorang pria yang bernama Robbie menghampiri Stan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari amukan Big Raymond tadi. Singkat cerita, kemampuan yang dimiliki Stan membuat kepala penjara tertarik kepada dirinya dan memanggil dirinya untuk datang ke kantornya. Bahkan Stan diperlakukan sangat istimewa, dari mulai diberi uduk, diberi kopi, rawas pokoknya. Namun tujuan kepala penjara memanggil Stan tidak lain adalah bertujuan untuk membantu kepala penjara mengambil alih lahan penjara untuk dijadikan lahan bisnis. Halus. Scene pun berpindah di mana Stan yang sedang mandi tiba-tiba dihajar Peterson menggunakan silet. Namun Stan dapat mengalahkannya dengan mudah. Singkat cerita,
Stan yang sedang berada di kantor kepala penjara diperkenalkan kepada seorang pria Cina yang bernama Dang. Tidak lain dia adalah dewan kepala penjara. Esoknya, Stan mengobrolkan seluruh napi yang ada di penjara tersebut dan menyalakan musik hingga semua merasa senang. Namun tujuan Stan bukan itu. Tapi Stan membuat aturan di mana tidak ada kekerasan, pemerkosaan, homoseksual dan lainnya, agar tidak ada lagi korban di penjara tersebut. Hasilnya suasana penjara pun menjadi damai. No, that's my bad. No, really, it was my fault. Excuse me, man. I like that. Tibalah di suatu hari di mana Mindy menjenguk Stan di penjara dan mereka melakukan Namun bos penjara yang aneh melihat suasana penjara yang menjadi damai. Ia pun bertanya kepada anak buahnya dan menyuruhmu memanggil Stan yang sedang melakukan enjoy. Ternyata bos merencanakan membuat kekacauan saat para dewan mengunjungi penjara dan menembaki para napi saat kekacauan tersebut terjadi, agar para dewan menjual penjara tersebut dan menjadi miliknya. Dan tidak hanya itu, Stan ditawari bebas bersyarat asalkan ia mau membantunya. Terjadi keraguan pada diri Stan, di mana ia memilih keluar dari penjara dan teman-temannya mati atau tidak keluar dari penjara dan menyelamatkan teman-temannya. Hari kunjungan para dewan pun tiba, di mana bos mengajak para gubernur berkeliling penjara dan bertemu dengan Stan. Sidang bebas bersyarat pun dimulai, di mana ada Mindy dan The Master di adegan tersebut. Stan mengingat masa-masa di penjara bersama teman-temannya dan memilih tidak mengambil bebas bersyarat tersebut dan malah melecehkan petugas sidang tersebut. Di sisi lain, para napi dibekali alat-alat untuk kerusuhan tersebut. Stan yang ingin pergi ke tempat para napi dihalangi oleh Dang. Terjadilah keributan atau perkelahian di antara mereka, di mana Dang mengaku bahwa ialah murid pertama The Master. Pertarungan pun sangat sengit di mana mereka saling menyerang. Aduh, itu suara HP di The Master. Perkelahian pun terjadi antara mereka, di mana Dang mengaku bahwa ia murid pertama The Master. Pertarungan pun sangat sengit di mana mereka saling menyerang hingga pada akhirnya dapat mengalahkan Dang dengan teknik jadi kematian. Adegan pun berpindah di mana para napi yang harusnya berkelahi justru mereka malah berdansa bersama. Bos penjara yang tidak terima hal tersebut akhirnya menembak para napi tersebut. Tidak hanya itu, ketika ia ingin menembak Stan, datanglah Mindy dan The Master menyelamatkannya. 3 tahun kemudian, habislah masa hukuman Stan dan dia berpamitan kepada semua napi. Hello, homie. Thanks for giving me money. Tidak hanya itu, bos penjara pun menjadi tahanan dan bahkan menjadi pasangan Big Raymond. Sampainya di luar, ada Mindy dan The Master menjemputnya. Namun sekarang Stan sudah memiliki anak perempuan yang sudah menunggunya di dalam mobil. Tamat. Ya, gitulah. Filmnya cukup rame. Apalagi ini pengalaman saya pertama kali merangkum cerita, masih banyak salahnya, masih banyak uga-uganya. Nah, itu bahasa Indonesia nanti. Saya juga masih belum lancar bahasa Indonesia. Ini pertama kali saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mungkin segitu aja lah dari saya. Tunggu lagi next videonya. Oke. Bye.